Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Kak Febriana Kusnul Khotimah dari PGMI 5B IAIN Surakarta. Hari ini kita akan belajar tentang riwayat terakhir Rasulullah SAW. Sebelumnya Kak Febriana tanya, apakah teman-teman semua pernah mendengar cerita tentang akhir hayat Rasulullah SAW? Pasti belum ya. Hari ini kakak akan memberikan cerita tentang peristiwa akhir hayat Rasulullah SAW. Sebelumnya kakak tanya dulu, apakah kabar kalian baik hari ini? Alhamdulillah, pasti kalian baik ya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan, cuci tangan, makan makanan bergizi, tidur teratur, sama jangan lupa pakai masker. Jangan lupa juga like, comment, and subscribe. Oke, kita lanjut ke materinya. Tadi sebelum Rasulullah SAW wafat, beliau sempat berkhutbah. Pada suatu hari saat beliau berkhutbah, tiba-tiba beliau pingsan karena beliau mengalami demam yang tinggi. Ketika Rasulullah pingsan dari mimbar, sahabat Rasulullah langsung membawa Rasulullah ke rumah beliau. Di rumah beliau, ia dijaga oleh anaknya yang bernama Fatimah. Pada suatu ketika, terdengar orang yang mengetuk pintu di luar dan mengucapkan salam. Fatimah pun membuka pintunya dan bertanya, siapakah Anda? Anda sepertinya belum pernah datang ke rumah. Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Fatimah melarangnya. Maafkanlah, ayahanda sedang demam dan tidak bisa disenguk. Fatimah langsung buru-buru kembali ke ruangan Rasulullah dan Rasulullah telah membuka matanya. Fatimah bertanya, wahai ayahanda, siapakah orang itu? Sepertinya orang itu tidak pernah datang ke sini sebelumnya. Rasulullah pun menjawab, dialah orang yang menghapus kenikmatan sementara. Dialah malakul maut. Fatimah menahan air matanya lalu melihat ke arah Rasulullah dengan tatapan yang sedih. Malakul maut pun perlahan-lahan menghampiri Rasulullah. Rasulullah bertanya ke malakul maut, wahai malakul maut, kenapa malaikat Jibril tidak ikut menyertaimu? Rasulullah pun bertanya kepada malakul maut, kenapa Jibril tidak ikut menjemputku? Malakul maut pun menjawab, Jibril telah menantimu di langit. Rasulullah bertanya ke Jibril, wahai Jibril, apakah hak-hakku kepada Allah? Jibril menjawab, hak-hakmu kepada Allah adalah telah dibukakanlah pintu-pintu langit dan para malaikat telah menunggu dan pintu-pintu surga telah terbuka untukmu. Berpesan kepada Jibril, wahai Jibril, tolonglah berilah kabar kepadaku, kabar umatku kelak. Jibril pun menjawab, wahai Rasulullah, Allah telah menjawab, Allah telah berfirman kepadaku, telah kuharamkan siapa saja yang masuk ke surgaku kecuali umatku Nabi Muhammad. Kata Jibril kepada Rasulullah, telah tiba saatnya malaikat Israel bertugas. Perlahan-lahan roh Rasulullah SAW dicabut, badannya kaku berkeringat. Lalu kemudian Rasulullah berucap, ya Allah, betapa dahsyatnya sakaratul maut ini engkau perintahkan. Cukup hamba yang merasakan sakaratul maut ini. Jangan kau berikan sakaratul maut yang dahsyat ini kepada umat hamba. Rasulullah perlahan-lahan menutup matanya. Nah, itu tadi cerita singkat tentang riwayat terakhir Rasulullah SAW dari kakak. Sebelumnya kakak juga telah menyiapkan video agar lebih jelasnya lagi. Jangan lupa simak videonya selanjutnya. Khutbah singkat itu diakhiri dengan pandangan mata Rasulullah yang teduh menatap sahabatnya satu persatu. Tapi pintu rumah Rasulullah masih tertutup. Sedangkan di dalamnya Rasulullah sedang terbaring lemah dengan keningnya yang berkeringat. Tiba-tiba dari luar pintu terdengar seseorang yang berseru mengucapkan salam. Bolehkah saya masuk? Tanyanya. Tapi Fatimah tidak mengizinkannya masuk. Maafkanlah, ayahku sedang demam, kata Fatimah yang membalikkan badan dan menutup pintu. Kemudian ia kembali menemani ayahnya
yang ternyata sudah membuka mata dan bertanya pada Fatimah, "Siapa itu wahai anakku?" "Tak tahulah ayah, sepertinya baru sekali ini aku melihatnya," tutur Fatimah secara lembut. Lalu Rasulullah menatap putrinya itu dengan pandangan yang menggetarkan. "Ketahuilah, dialah yang menghapuskan kenikmatan sementara. Dialah yang memisahkan pertemuan di dunia. Dialah malaikatul maut," kata Rasulullah. Fatimah pun menahan ledakan tangisannya. Malaikat maut datang menghampiri, tapi Rasulullah menanyakan mengapa Jibril tidak ikut menyertainya. Kemudian dipanggillah Jibril, yang sebelumnya sudah bersiap di atas langit dunia menyambut ruh kekasih Allah dan penghulu dunia ini. "Jibril, jelaskan apa hakku nanti di hadapan Allah?" tanya Rasulullah dengan suara yang amat lemah. "Pintu-pintu langit telah terbuka, para malaikat telah menanti rohmu. Semua surga terbuka lebar menanti kedatanganmu," kata Jibril. Tapi ternyata itu tidak membuat Rasulullah merasa lega. Matanya masih penuh dengan kecemasan. "Tidak senangkah engkau mendengar kabar ini ya Rasulullah?" tanya Jibril lagi. "Kabarkan kepadaku bagaimana nasib umatku kelak," tanya Rasulullah. "Jangan khawatir, wahai Rasulullah, Allah telah berfirman kepadaku, kuharamkan surga bagi siapa saja, kecuali umat Muhammad telah berada di dalamnya," kata Jibril. Detik-detik itu pun semakin dekat. Saatnya Israel melakukan tugas. Perlahan, ruh Rasulullah ditarik. Nampak seluruh tubuh Rasulullah bersimbah peluh. Urat-urat lehernya menegang. "Jibril, betapa sakitnya sakaratul maut ini," perlahan Rasulullah mengadu. Fatimah pun terpejam. Ali yang berada di sampingnya menunduk semakin dalam dan Jibril memalingkan muka. "Jijikkah kau melihatku hingga kau palingkan wajahmu, Jibril?" tanya Rasulullah pada malaikat pengantar wahyu itu. "Siapakah yang sanggup melihat kekasih Allah direnggut ajal?" kata Jibril. Lalu kemudian terdengar Rasulullah mengadu, "Karena sakit yang tidak tertahankan lagi. Ya Allah, dahsyat sekali maut ini. Timpakan saja semua siksa maut ini kepadaku, jangan pada umatku." Lalu badan Rasulullah mulai dingin. Kaki dan dadanya sudah tidak bergerak lagi. Bibir Nah, tadi cerita singkat yang bisa kakak sampaikan dan kakak telah menyiapkan video tadi. Semoga teman-teman tambah paham ya tentang materi apa yang kita pelajari hari ini. Sekian pembelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.